Halo para siswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang profesi akuntan dan etika profesi akuntan. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa disilakan. Cukup. Di dalam akuntansi ada orang-orang yang melakukannya dan berprofesi di bidang akuntansi. Lalu ada bidang apa saja atau profesi apa saja yang dilakukan di dalam akuntansi? Mari kita pelajari bersama. Di dalam akuntansi ada 4 profesi akuntan. Yang pertama ada akuntan internal atau intern. Itu akuntan yang bertugas di dalam perusahaan dan bertugas dalam proses akuntansi. Mulai dari tahap awal, pengidentifikasian transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan merupakan tugas dari akuntan internal perusahaan. Kemudian yang kedua, ada akuntan publik ya, atau akuntan eksternal. Ini adalah akuntan yang bekerja di dalam kantor akuntan publik dan mempunyai tugas dalam pemeriksaan laporan dari perusahaan-perusahaan, laporan keuangan, perusahaan-perusahaan maupun instansi-instansi yang dimintakan jasanya terhadap akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan. Jadi berkaitan dengan bidang akuntansi pemeriksaan atau auditing. Yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini merupakan akuntan-akuntan yang bekerja di lembaga pemerintah dan berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan keuangan di instansi pemerintah. Di antaranya ada di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga di BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dan yang terakhir adalah profesi akuntan pendidik. Adalah akuntan yang bekerja di dalam proses penyiapan peserta didik untuk menjadi ahli akuntansi. Termasuk di dalamnya ada penelitian dan pengembangan kurikulum tentang akuntansi. Para akuntan di bidang-bidang tersebut harus menerapkan etika profesi akuntansi. Apa saja etika profesi akuntansi tersebut? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah etika integritas. Apa itu integritas? Di dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan harus lugas dan jujur. Jadi apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan dan dia kerjakan harus seiring sejalan, tidak saling bertentangan. Itu namanya berintegritas. Kemudian objektivitas. Maksudnya adalah para akuntan ini dalam bekerja harus melihat pada objek yang mereka kerjakan. Tidak berdasarkan perasaan pribadi atau subjektivitas, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang objektif. Yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian profesi. Para akuntan ini harus bekerja dengan kompeten sesuai dengan keahliannya, kemampuannya, dan berhati-hati dengan profesi ini supaya bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak melanggar aturan atau standar dalam laporan keuangan. Yang keempat adalah kerahasiaan. Para akuntan ini tidak akan menyebarkan hasil pekerjaannya terhadap sembarang pihak, melainkan terhadap pihak-pihak tertentu yang sesuai dengan aturan memerlukan informasi keuangan tersebut dari hasil kerja para akuntan. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab profesi. Di dalam menjalankan tugas, para akuntan harus bertanggung jawab terhadap profesi akuntannya, sehingga tidak bekerja sembarangan. Yang kelima adalah perilaku profesional. Maksudnya, akuntan dalam bekerja mematuhi aturan-aturan tata perilaku etika yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugas sebagai akuntan. Yang ketujuh adalah standar teknis. Para akuntan ini sudah harus memenuhi standar-standar tertentu yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, melakukan kompetensinya, sehingga pekerjaannya merupakan pekerjaan yang sudah sesuai dengan standar. Dan yang terakhir adalah kepentingan publik. Semua yang dilakukan para akuntan ini semata-mata untuk kepentingan publik, keterbukaan, dan transparansi dalam penyelenggaraan akuntansi. Demikian materi tentang profesi akuntan dan etika profesi akuntan. Jika masih ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menambah wawasan dengan mencari sumber-sumber lain dalam pembelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan
kita kuasai ekonomi dunia.